Oke, materi selanjutnya kita akan baca data dari table. Tapi saya akan mencontohkan langsung ke membuat real aplikasinya ya. Walaupun aplikasinya ini sederhana sekali supaya saya ingin teman-teman yang baru belajar pun tahu mengerti alurnya tanpa embel-embel nanti CSS-nya atau segala macamnya. Jadi tahu alur Laravelnya dulu. Kita bikin pet baru namanya gini, warga gitu. Untuk pengelolaan data warga kita domain kita /warga gini ya. Ini kalau teman-teman lihat kan not found. Karena memang apa? Not found ini tadi kan seperti yang materi sebelumnya belum dibuat route-nya. Berarti kita buka routes web.php, kita bikin dulu satu route, bentuknya atau metodenya get ya. Petnya yaitu warga gitu. Jangan /warga ya. Nah, kita kasih function return. Nah, ini kita coba return dulu ya. Returnnya tes. Berhasilkah routing ini? Kalau refresh ya, oke, sudah berhasil ya rootnya. Nah, sekarang ini saya langsung menjelaskan tentang penggunaan controller langsung. Jadi teman-teman, kalau ini kita jalankan ini di sini semua fungsinya, maka setiap routing itu akan penuh dengan coding nanti. File ini nih, file web.php ini penuh dengan coding karena kita fungsinya menjalankannya di sini. Nah, untuk pemisahan logic dan lain-lainnya, tadi kita buat model. Kita akan pisahkan ini di controller. Jadi function ini nggak saya simpen nggak di coding di sini, di coding di file lain, tapi kita referensikan ke sini, gitu ya logikanya ya. Nah, caranya gini. Function ini saya hapus dulu. Parameternya dibuat array seperti ini ya. Yang pertama sebutkan nama controllernya gitu. Oke, kita tetapkan dulu controller untuk menghandle routing ini harusnya sama dengan jenis route-nya ya. Artinya gini, ini kan warga ya, mengelola warga, berarti kita kumpulkan coding-coding yang mengelola data warga itu di satu controller namanya warga controller gitulah. Oke, kita kasih aja gini, warga controller .2.2 kelas gini ya teman-teman ya. Nah, warga controller ini belum ada nih. Tentu kita akan bikin dulu. Ini kelasnya double S ya, seperti ini. Nah, kita buat di sini dulu di CMD lagi kita akan bikin PHP Artisan ya, PHP Artisan. Tadi make model, sekarang make controller. Yaitu tadi warga controller, samain ya. Nah, kan? Oke, udah kita serve lagi. Nah, kita kan udah punya ya. Kalau teman-teman masuk ke folder app http controllers, di sini ada file baru bernama warga controller. Nah, ini dia. Jadi nanti semua routing-routing yang ada hubungannya sama warga, mulai dari read, create, update, delete, ini akan dikelola logiknya di sini. Tuh ya. Nah, cuman di sini kan function ya. Kita harus mengarahkan ke function. Jadi untuk routing /warga ini kita arahkan ke warga controller. Setelah kelas ini kita kasih koma, kita sebutkan nama fungsi yang akan menghandle-nya. Fungsinya index misalnya. Index ini ya namanya bebas ya, tapi umumnya untuk ngerit data ini kan nanti akan nampilin data-data warga ya. Kita normalnya kita kasih index. Jadi di sini di warga controllernya ya, kita kasih function pakai public function index gini. Ya, coba return tes tuh. Satu-satu ya. Kita mau tes nih, ini terhubung belum? Kalau kita masuk ke web, oke, warga control does not exist. Ini kenapa? Ini karena belum diimport. Jadi kalau teman-teman pakai auto import, ini harusnya bisa diimport ini. Nah, ini ya. Kalau saya udah ada ininya nih, nanti teman-teman cari aja ya. Ada import. Saya udah ada import otomatis, jadi saya klik aja di sini, lalu saya pencet Ctrl Shift P, terus saya klik import kelas. Nah, ini teman-teman lihat warga control ini diimport otomatis di atas gitu ya. Ini penyebab error tadi. Kita ulang lagi, kita refresh, harusnya sudah sesuai ya, hasilnya sama seperti tadi. Jadi ini udah mengarah ke function index. Nah, ini kan lebih bersih ya, cuma nanti di indeks inilah kita
coding ya. Untuk membaca, tentu kita harus punya datanya dulu kan. Kita isi dulu datanya yuk. Kita isi ini aja manual dulu, satu data aja. Misalnya ini klik di tabel warga, kita pilih insert ya. Misalnya ID-nya biarin kosongin karena dia auto increment ya. Namanya Basrul. Nicknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 misalnya. Nomor kakaknya kebalik. Ya. Alamatnya Jakarta misalnya. Nah, kalau saya save sini, kita sudah punya satu datanya harusnya ya. Nah, sudah ada datanya ya. Oh, sorry, jenis kelamin ini harusnya jenis kelamin ini tadi pilihan ya. Oh iya, ini pilihan laki-laki atau perempuan, berarti LP ya. Oke, kita sudah punya datanya. Berarti di sini cara bacanya gini. Kita mau baca data yang ada di tabel warga gitu kan. Kita bikin variabel dulu untuk menampung datanya. Dolar warga. Sama dengan, nah kita mau ambil dari mana? Karena kita mau ngambil dari tabel warga, maka kita pergunakan model warga ya kan, sudah kita buat tadi. Model warga itu ada di app ya, app models. Nah, ini warga. Nah, kita sebutkan aja di sini warga. Nah, sudah keluar nih. Kalau saya auto import, jadi teman-teman kalau belum auto import, teman-teman ketik aja. Terus jangan lupa diimportnya gini nih, use app model warga ya. Terus .2.2 all. Nah, ini artinya all ini ambil semua data di model warga atau di tabel warga, semua data pakai all dan simpan ke dalam simpan ke dalam variabel warga gitu ya. Nah, kalau saya didam, kita mau ngedebug aja nih. Data di warga ini sudah apa isinya? Karena kan kita sudah isi dengan model ya. Coba ya, tes. Kalau saya reload, nah sudah ada satu item. Ini bentuknya collection, ini collection dari Laravel. Ada itemnya satu nih. Nah, itemnya itu ini dia. Nah, kalau teman-teman lihat atributnya ada Basrul ya. Sama datanya seperti yang kita ketikkan tadi. Nah, itu tadi cara mendebug data dengan menggunakan helper didam ini. Nanti kita akan gunakan didam ini lebih sering ya, karena saya akan menjelaskan alur step by stepnya dengan menggunakan didam ini. Oke, selanjutnya karena datanya sudah ada, kita tinggal tampilkan ya, tampilkan menggunakan table. Tugas selanjutnya kita akan menampilkan data warga yang tadi sudah kita buktikan ada tadi ke browser. Nah, menggunakan view. Caranya gini, ketikan return view ya. Parameter pertamanya sama seperti yang di routing ini ya, web. Jadi returnnya gini, sama ya. Cuman kita akan masukkan dia ke dalam folder. Saya akan ketikkan gini, warga /index. Jadi kalau ada depannya dot gini, berarti ini warga ini adalah folder ya. Jadi kita akan buat, oke, langsung aja kita run. Coba kalau kita run gini, di sini dibilang view warga index not found. Berarti kita harus buat ya. Ya, kita buatnya di folder resources, views. Nah, di dalam folder view ini lihat di sini ada warga dot. Berarti warga ini folder ya, dia mengacu ke folder. Kita buat new folder warga. Nah, di dalam folder warga kita akan buat file namanya index.blade.php gitu. Ini saya ketikkan dulu tes warga gitu ya. Kita lihat apakah berhasil. Nah, sudah ya, keluar. Nah, sudah mengarah ke view nih, returnnya sudah ke view. Tapi bagaimana supaya variabel warga ini bisa kita tampilkan di sini? Kita di parameter kedua view ini, setelah petik ini, kita koma, kita kasih gini, compact, buka kurung, seperti ini ya, buka kurung, dalamnya harus ada array, petik warga. Nah, jadi namanya harus sama ya, sama ini ya. Kalau kalian beda aja, di error. Nah, artinya kalau sudah kayak gini, variabel warga ini sudah bisa kita gunakan dalam view warga index ini. Kita tes ya dengan menggunakan tampilan table aja. Jadi saya bikin table sederhana seperti ini.
Nah, karena datanya ini, karena kita ambil all, berarti datanya adalah koleksi atau banyak, lebih dari satu ya. Nah, jadi caranya harus di looping. Loopingnya, jadi TR-nya kita looping dengan cara ini, cara menggunakan blade ya. Jadi ngelooping di blade itu pakai add for each gitu. Ini apa yang mau kita looping? Variabel warga gitu. S misalnya W aja. The n for each, di terakhir ini kasih n for each gini ya. Oke. Nah, di sini kita kasih untuk blade, untuk ngeprint ya, sama kayak kalau kita misalnya teman-teman di PHP biasa itu echo seperti ini, bisa aja $w id gitu kan. Kalau di PHP biasa kan seperti ini. Kalau di blade ini, karena kita pakai blade ya, kita tinggal pakai kurung kurawal 2 gini, $w id gitu. Yang lain juga gitu, berarti kita bisa lakukan hal yang sama. Harusnya sudah berhasil menampilkan namanya ya, namanya Basrul ya. Ini data yang tadi di variabel warga. Kita buktikan, ini kan datanya satu. Kita tambah di sini ya. Kita tambah lagi. Nah, misal namanya Dina. Nicknya asal. Nomor kakaknya juga asal. Jenis kelamin perempuan. Alamatnya misalnya Bandung gitu. Alamatnya Jakarta juga tuh. Ini data dummy aja ya. Oke, kalau save. Nah, sekarang sudah ada 2 data nih. Kalau kita refresh ini harusnya ada 2 data juga tuh. Oke, kita sudah berhasil ya untuk membaca data. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan create, yaitu memasukkan data ke dalam label.